Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Andre Yudhistira dengan NPM 23062655511. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melakukan analisis kondisi energi dan energi berkelanjutan guna mendukung pencapaian SDGs dari mata kuliah Sistem Konversi Energi Berkelanjutan. Untuk background sendiri, jadi dikarenakan adanya peningkatan populasi dan aktivitas industri, maka itu mendorong kebutuhan energi global. Nah, tapi dikarenakan sistem energi dunia itu masih didominasi oleh fosil, itu tuh bisa berdampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengembangan energi berkelanjutan itu menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan energi dan mendukung pembangunan jangka panjang. Pada gambar di kiri itu ada kondisi energi global dengan saya menarik tiga kesimpulan di sini atau tiga key point. Yang pertama, energi fosil itu masih mendominasi sistem energi global. Dominasi batu bara, gas alam, dan minyak itu tuh memiliki porsi sekitar 80% dari total konsumsi energi. Yang kedua, energi terbarukan tumbuh, tetapi belum bisa menggantikan peran utama dari fosil. Kontribusi itu termakin meningkat. Oke, yang ketiga, produksi dan konsumsi energi terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Oke, di sini tuh saya menarik root cause. Eh, Sistem energi global masih terikat pada infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang berorientasi pada energi fosil. Sehingga transisi menuju energi berkelanjutan itu berlangsung lambat meskipun ada perkembangan. Nah, sebelum itu kita masuk juga ke definisi dari energi berkelanjutan. Energi berkelanjutan sendiri merupakan sistem penyediaan energi yang dirancang secara strategis untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat pada saat ini tanpa harus mengurangi atau mengorbankan kemampuan di generasi yang akan datang. Di sini ada 5 contoh dari energi berkelanjutan. Yang pertama ada energi surya, energi angin, energi air, biomasa, dan yang terakhir ada panas bumi atau geothermal. Di sini terdapat tiga fokus pembangunan. Yang pertama, mengintegritaskan dan kelestarian lingkungan, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan dan keadilan sosial. Di sini ada urgensi kenapa kita harus transisi ke energi berkelanjutan. Nah, dikarenakan yang pertama itu tuh kita berlawanan dengan waktu. Dikarenakan krisis iklim itu memaksa kita untuk berhenti mengeksploitasi energi fosil dan harus mencari alternatif. Transisi energi di sini tuh merupakan inovasi yang cepat dan juga harus segera dilakukan. Di sini tuh terdapat juga tiga pilar sustainable. Yang pertama ada environmental aspect, social aspect, dan economic aspect. Di sini untuk environmental aspect itu tuh guna untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sehingga dapat menurunkan juga pemanasan global. Yang kedua, social aspect, di situ pemerataan akses energi dan juga menyediakan akses energi yang bersih dan terjangkau sesuai dengan SDGs, khususnya SDG nomor 7 dan nomor 13. Dan yang terakhir ada economic aspect, di sini tuh menjaga ketahanan energi untuk menghadapi resiko kelangkaan energi di masa depan akibat cadangan fosil yang terus berkurang. Lalu kita masuk ke SDG. Jadi SDG sendiri itu merupakan agenda global yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2015. Agenda ini itu merupakan rencana aksi global untuk periode 15 tahun guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Di sini ada tagline dari SDG itu sendiri, yaitu Leave No One Behind. Nah, tapi kita yang fokus kepada dua poin SDG, itu SDG nomor 7 tentang energi bersih dan terjangkau, yaitu menjamin akses energi yang terjangkau, andal, dan berkelanjutan bagi semua orang. Dan yang kedua, SDG nomor 13 yaitu Climate Action. Itu tuh mengambil langkah cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Lalu ada dampak multisektor juga. Di sini ada SDG nomor 9 dan SDG nomor 12. Untuk nomor 9 itu sendiri, industri, inovasi, dan infrastruktur. Untuk nomor 12, konsumsi, produksi yang bertanggung jawab. Oke, di sini ada tiga pilar tantangan global. Kita masuk yang pertama, itu ada lonjakan permintaan energi. Dikarenakan pertumbuhan populasi dunia yang makin bertambah, maka itu memicu juga kebutuhan energi dasar. Lalu ada ekspansi industri, dikarenakan penggunaan pusat data center yang skala besar-besaran itu memasok pasokan daya yang terus menurun. Lalu yang terakhir ada permintaan energi yang tidak diprediksi melambat. Jadi energi itu tidak akan melambat, tetapi akan bertransformasi menjadi bentuk elektrik yang memberikan tegangan besar pada infrastruktur jaringan. Dan kita masuk ke tantangan yang kedua, yaitu dominasi dan ketergantungan pada fosil. Ketergantungan itu menciptakan siklus emisi karbon yang sudah diputus tanpa adanya intervensi atau kebijakan. Lalu kita masuk ke inti dari tantangan global, yaitu ketimpangan akses dan krisis ketahanan. Ketergantungan impor itu tuh membuat banyak negara yang belum mandiri itu masih melakukan ekspor dan impor minyak dan dari luar negeri. Efeknya tuh kalau ada peperangan atau konflik politik, maka bakal ada guncangan yang tidak stabil. Lalu adanya gap yang jauh antara negara yang kaya dan negara yang berkembang. Negara maju itu sudah memiliki teknologi yang bersih dan canggih, sedangkan energi yang berkembang, sedangkan negara yang berkembang itu seringkali kesulitan untuk beralih dari energi lama ke energi baru.
Lalu untuk key takeaways-nya sendiri, tantangan global ini tuh membuktikan bahwa sistem energi lama itu sudah tidak memadai. Masa transisi harus segera dilaksanakan agar energi tetap ada untuk masa depan. Lalu sini ada proyeksi kebutuhan energi untuk 25 tahun ke depan atau 2051. Nah, di sini ada driving factors. Yang pertama ada ledakan populasi dan industri. Pertumbuhan penduduk yang masif itu membuat peningkatan kebutuhan energi. Dan negara-negara berkembang itu tuh menjadi kontributor utama karena mereka itu membutuhkan energi yang besar guna mendukung pembangunan infrastruktur berskala besar, industrialisasi nasional, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lalu di sini ada contoh dari transisi energi. Di sini saya mengambil contoh yaitu adalah transisi dari mesin pembakaran dan dalam hingga ke kendaraan listrik. Hal itu memindahkan konsumsi yang tadinya berbasis BBM menjadi konsumsi berbasis listrik. Lalu di sini ada tiga pilar proyeksi kebutuhan energi, yaitu electrification, energy efficiency, dan clean and sustainable energy supply. Lalu di sini ada resiko dan potensi dari energi berkelanjutan. Risikonya sendiri ada tiga dan potensinya sendiri juga ada tiga. Nah, di sini tuh tanpa transisi energi, dunia itu akan mengalami krisis iklim ketidakstabilan energi. Sebaliknya, transisi menuju energi itu tuh membuka potensi baru, sehingga pertumbuhan teknologi dan ekonomi hijau dapat terlaksanakan. Lalu di sini ada realitas kapasitas. Di sini tuh dominasi infrastruktur konvensional itu masih menjadi tulang punggung untuk menjaga stabilitas pasokan energi. Lalu kita kuisnya adalah energi fosil itu masih mendominasi karena berfungsi sebagai tulang punggung stabilitas pasokan yang belum bisa tergantikan sepenuhnya oleh energi berlanjutan. Terus ini ada dinamika pertumbuhan, peningkatan kapasitas, minim optimalisasi. Lalu sini ada grid challenge. Di sini saya mau mencari dua, itu legasi infrastruktur dan economic and policy gap. Jadi ada kesimpulannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.